Setidaknya terdapat 12 pabrik kertas yang membuang limbahnya di Sungai Brantas, Jawa Timur. Bahan baku mereka adalah kertas bekas impor yang di dalamnya juga terdapat 35% sampah plastik. Eropa kayaknya, bahasa-bahasa Eropa ya. Yang jelas nggak ada di Indomaret. Nggak ada di Indomaret dan Alfamart ini. Sampah plastik di tempat terbuka seperti ini akan lapuk akibat panas dan hujan, lalu berserakan menjadi mikroplastik. Mikroplastik adalah serpihan plastik yang berukuran kurang dari 5 mm, yang jika mencemari lingkungan dan masuk ke sistem tubuh kita, akan menimbulkan berbagai ancaman penyakit karena mengandung bahan kimia beracun. Sampah plastik dari luar negeri ini seharusnya tidak boleh keluar dari kawasan pabrik kertas. Namun fakta di lapangan berbicara lain. Ini sebuah perjalanan menyusuri 3 sungai utama di Pulau Jawa. Dimulai dari timur, di mana 1,5 juta popok bekas dibuang setiap hari dan mempertaruhkan kesehatan 19 juta orang. Tempat ratusan industri dan jutaan rumah tangga membuang limbahnya. Perjalanan ini merekam ekonomi rakyat yang tak punya pilihan. Juga konflik klasik yang terjadi antara industri dan warga karena absennya negara. Sebentar lagi nggak boleh. Loh Kak, pemberitahuannya kata siapa? Dari Prancis ini. Maju, maju. TGS-nya, jadi lebih bagus dari Aqua. Ekspedisi ini adalah kolaborasi peneliti, para aktivis, warga masyarakat, dan jurnalis. Sorry. Dari CCTV-nya. Sudah terekam kita. Menggabungkan kerja-kerja ilmiah, investigasi lapangan, dan gerakan sosial. Wah, ini wingi demo dhewe wong 8. Gimana lagi, Pak? Kita sekarang menuju mana, Mas? Kita ke Sumberjo, salah satu tempat apa? Loh, banyak. Ya banyak tuh sana di market. Enak di sini. Nang kono sik. Mundur nganan. Nang kono sik ya. Iko sik. Sana tuh kelihatan banyak. Iya, sana juga banyak. Ini juga areal pembuangan. Areal juga pembuangan apa? Scrap ya. Sampah plastik impor yang keluar dari pabrik kertas juga kami saksikan memenuhi kampung-kampung lain di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Salah satunya di Desa Sumberjo, Kecamatan Pagak ini. Setelah disortir berdasarkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi, sisa tumpukan sampah plastik ini digunakan warga sebagai bahan bakar untuk mengolah batu gamping atau batu kapur untuk bahan bangunan. Kami melihat asap hitam mengepul dari kejauhan dan mencari lokasinya.
Inilah proses pembakaran batu kapur atau gamping. Daru Setiorini langsung mengambil alat ukur kualitas udara. Partikulat Gimana? sangat cemar udaranya. Sangat tercemar. Iya, udaranya masuk kategori merah kalau berdasarkan ukuran partikulat meter. Partikulat meter itu debu-debu ya, debu-debu halus yang berterbangan akibat pembakaran plastik ini. Seberapa parah? Ini itu tadi sempat terukur PM 2,5-nya 251. 251. Ya, 251. Normalnya? Normalnya itu ya harusnya di bawah 20. Di bawah 20. Iya, di bawah 20. Berarti udah 10 kali lipat ya, lebih. 12 kali lipat lebih. Ini yang debu halus ini yang PM 2,5 itu yang paling berbahaya karena dia halus, dia lebih mudah masuk ke dalam saluran pernafasan. Ya. Bisa masuk ke hidung, bisa masuk ke mulut gitu. Nah, ini asapnya malah ke sini nih jalannya. Anginnya berhembus ke sini. Ini baru debunya ya, belum kadar kimia dioksinnya atau partikulat yang lain ya, logam beratnya mungkin, karena plastik itu juga untuk pewarnanya biasanya menggunakan pigmennya itu mengandung logam berat. Plastik kan warnanya suka ngejreng-ngejreng. Yeah. Warna ngejreng itu biasanya pakai pengikat warna logam berat. Sementara dioksinnya dari plastirizer. Nah, Plasticizer. dioksinnya dari jenis plastik yang PVC ya. PVC dia mengandung klorida, maka ketika dibakar gas klorinnya akan lepas. Itu yang membentuk dioksin. Sementara Daru sebagai peneliti masih tertegun dengan apa yang didapatinya, Amiruddin menyaksikan dari mana sumbernya. Pun keringatan iki 300. Oh, nek pun kering ngeten iki sak rite 300. Nggih. Lah sing anu niku, Pak, sing kerja sing jemur ngoten niku nggih. Jadi bersih nonton itu 300. Sakderenge wonten plastik ini apa, Pak? Rumiyin, Pak? Kajeng. Kajeng. Saat ini kajeng pun nonton nggih. Biaya kata ya. Biayanya kata nih. Biaya kata lek kajeng iki. Pinten nek kajeng ngoten biasanya sak rit. Niku kajeng tergantung kajenge. Iki kajenge nggih sae, nggih awisan iki kajenge kan macam-macam kajeng niku, Pak. Tapi kajengnya sik wonten nang mriki, Pak. Mboten enten. Pun wonten nggih. Repot kajeng. Mboten nutut kali kajeng. Oh, enggak nutup. Mboten nutut. Mboten nutut. Jenengan buki Pak niku. Tentu yang saya maksud adalah Prigi yang telah berada di depan tungku pembakaran. Rong dina rong bengi. Sak ngeten iki terus. Rong dina rong bengi. Pak sudah kemet. Pak sudah kemet. Niki sing dimasak napaan ya, Pak? Watune. Batu niku nggih. Dan ini cara Prigi agar akrab dan mendapatkan informasi. Mboten. Oh. Ulun. Namel ngeten iki pedang, Pak. Namel ngeten iki. Oh iya dah. Pedang. 10 tahun, Pak. Yo. Begipun dengan ini, Pak. Pabrik kangen. Tapi nak
ngeten ngene. Gak soro nggih. Nek kayu rada nggih ya, macam-macam ngono. Odol Colgate Ekspor. ekspor ya, semua impor semua ini. Ini barang-barang nggak ada di Indomaret, Alfamart. Wah, cocok wayangan, Pak. Non? Cocok wayangan. Oh. Nemu apa aja, Mas? Semua ya Eropa semua ini, bahasa-bahasa Eropa. Jadi ada apa? Odol ya. Odol. Terus ada ini Bola golf. bola golf. Ada bola golf. Ada bola golf. Dari Eropa ini. Emang nggak ada di Indomaret sini, nggak ada ini? Enggak ada Alfamart? ini enggak ada ini. Ini juga menarik ini dari apa? Vogelbeers Creming, Nederland. Bendera apa biru? Good morning, McD. Bendera apa biru? Apa ini benar apa ini? Denmark. Denmark. Denmark, Denmark ya? Ah, sorry. Swedia, Finlandia. Finlandia. Pokoknya Skandinavia Iya, deh kayaknya. Skandinavia. Nggak hafal kita. Benderanya nih. France. Fabrik in France. Ini nggak tahu ini punyanya siapa ini? Torino, Italia. Dari Italia. Memang kebanyakan tadi kan Udin bilang ada 10 kontainer dari Italia. Ini salah satunya. Isinya ini saset-saset ini personal care ini. Italia, Torino. Ini mungkin pemain sepak bola dari Torino FC ini. Ini juga ini ada personal care ini. Personal care. Bisa jadi ini punya Ronaldo atau punya Mosamo Moratti gitu ya. Valentino Rossi bisa juga. Orang Italia dia. Saya cari busi nanti sini ya. Busi sama operatornya Rossi. Sampah plastik impor yang dibakar dan menghasilkan racun di udara tidak hanya digunakan di usaha batu gamping di Malang. Di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sampah plastik juga digunakan sebagai bahan bakar di usaha pembuatan tahu. Asap hitam ini hasil pembakaran dari plastik. Pada tahun 2019, hasil penelitian berbagai lembaga termasuk Ekotun menemukan 16 jenis racun dari limbah plastik dalam telur ayam dan tahu di sekitar desa ini. Jika telur dikonsumsi manusia, maka paparan dioksin akan masuk dalam tubuh selain dari udara yang dihirup. Kandungan dioksin di telur yang diteliti di Jawa Timur menempati urutan kedua terburuk di Asia setelah kandungan dioksin di Vietnam yang terpapar senjata kimia buatan Amerika dalam perang 40 tahun lalu. Dioksin adalah senyawa yang berbahaya dan dapat memicu berbagai penyakit seperti jantung, kanker, dan diabetes. Desa Tropodo di Sidoarjo dikenal sebagai pusat industri rumah tangga pembuat tahu dan telah menggunakan sampah plastik
selama 20 tahun terakhir. Seperti halnya di Malang, sampah plastik di Sidoarjo juga diperoleh dari pabrik kertas yang menurut aturan seharusnya tidak boleh keluar dari lingkungan industri. Ekonomi masyarakat kerap berhadapan-hadapan dengan masalah lingkungan dan kesehatan. Sampah tentu punya efek ekonomi bagi warga, baik di Trobodo Sidoarjo maupun di Sumberjo, Malang ini. Namun, selain ekonomi jangka pendek, juga ada masalah jangka panjang, yakni lingkungan dan masalah kesehatan, yang pada akhirnya akan menjadi beban ekonomi baru bagi masyarakat yang lebih luas. Setelah menggali informasi dari warga, di dalam perjalanan, Amiruddin menjelaskan kepada kami semua tentang nilai ekonomi sampah plastik di Sumberjo. Mbak, 12 ton apa itu? 12 ton plastik apa gamping? Bukan, ono urutane. Kayak. Nggak, sekali bakar gamping itu 12 ton batu gamping yang dibakar. Nah, itu membutuhkan waktu sekitar 50 sampai 60 jam untuk bisa jadi gamping yang bagus. 1 ton harga gamping itu sekarang 600.000. Nah, untuk bisa membakar sampai 56 sampai 60 jam itu butuh 5 rit truk dump truk sampah. Berapa tonasenya itu? Itu sekitar 4 ton. 4 ton. 4 tonan sampah. Itu dalam kondisi basah, pabrik itu jualnya harganya 50.000. Satu truk. Kalau kering sudah dijemur oleh masyarakat itu harganya 300.000 per truknya. Satu truk 50.000? Itu kalau basah yang keluar dari pabrik. Tapi kalau sudah dijemur oleh masyarakat harganya jadi 300.000. Satu truk? Satu truk. Kok murah sekali ya? Mungkin karena tidak terlalu jauh aksesnya. Disinilah tugas negara untuk membuat terobosan kebijakan, agar kepentingan ekonomi warga tidak perlu berhadapan-hadapan dengan masalah lingkungan dan kesehatannya sendiri. Wah.
bagi penonton ini maknanya jelas bahwa pabrik melanggar aturan mengeluarkan sampahnya keluar ya. Iya, seharusnya dia ini kan sampah impor, harusnya ditangani dia sendiri, tidak diperjualbelikan, ditangani dan kelola sendiri. Tapi faktanya mereka mengeluarkan, terus bahkan juga menjual belikan gitu ya. Bahkan kemudian tidak terkelola dengan baik, dibakar, ditelecekkan di mana-mana gitu. Saged modal Pak niki, Pak. Oke, Sun. Bisa. Kayak iso ini. Parkir sini kemarin. Iya. Mancing, pura-pura mancing. Dari melihat polusi udara, kami berencana mengambil contoh air limbah buangan dari pabrik kertas PT Eka Mas Fortuna. Kegiatan pemantauan ini memang kerap dilakukan oleh tim peneliti Ekoton setiap ada kesempatan. Dari penampakan fisik ini relatif baik kan. Tapi dari warnanya ini juga ada coklatan tua gitu ya. Jadi memang kadang-kadang karakter dari pabrik kertas itu dia tesnya tinggi gitu ya. Tapi dengan ini kan ada cerah gitu ya. Tapi kita tidak tahu apa di dalamnya, kita akan uji ya TDS-nya, total di solidnya. Juga mikroplastiknya ya. Ya, juga nanti kita uji mikroplastiknya ini. Kesimpulannya ini air limbahnya meskipun TDS-nya tidak terlalu tinggi ya, masih di bawah 1000. Jadi kita mengukur TDS-nya 850 mg per liter ya. Dari TDS masih memenuhi, tapi dari DO-nya ternyata itu lumayan rendah. Jadi DO-nya sekitar 2,5 mg per liter. Tadi kita ukur DO-nya di bendungan itu kan 4,5. Nah, berarti kalau air limbah ini masuk ke bendungan, dia bisa menurunkan kadar oksigen yang ada di bendungan. Nah, oksigen yang rendah ini menunjukkan kadar BOD COD yang tinggi dalam air limbah. Gitu. Tapi untuk mengukur BOD COD kita harus menganalisis di laboratorium. Nah, jadi sementara kita masih bisa mendeteksi dari DO dan TDS-nya. Dan kita juga belum tahu kandungan mikroplastiknya ya. Iya, mikroplastiknya kita akan uji juga di laboratorium. Seperti banyak industri lain, pabrik kertas seperti PT Eka Mas Fortuna memilih lokasi di pinggir sungai agar dapat mengalirkan limbah cairnya. Namun pemerintah yang memberikan izin berdirinya industri di daerah hulu sungai jelas mengganggu akal sehat kita semua. Seperti kata Prigi, kualitas sungai biasanya memang memburuk jika semakin ke hilir. Dengan izin lokasi industri di sini, artinya pemerintah sengaja mendesain Sungai Brantas sudah tercemar sejak di hulu, di mana jutaan orang di bawahnya akan terdampak. Dalam peta aliran Brantas, pabrik PT Eka Mas Fortuna berada di sini. Sementara perjalanan air Brantas masih jauh menempuh ratusan kilometer, dan di sepanjang aliran, kota-kota ini menggunakan air Brantas sebagai bahan baku air minum dan pengairan sawah. Keanehan cara berpikir negara ini belum termasuk fakta bahwa izin industri diberikan di atas lahan pertanian produktif dan tanah aluvial yang subur.